Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi kita masuk di podcast part 4, teman-teman. Di sini banyak yang ditanyakan guru-guru P1, P2, P3 status TP ya. Jadi bagaimana dengan P3 yang belum resum? Bagaimana nasib ya P3 yang belum resum? Berarti kalau dikatakan P3 yang belum resum, berarti itu belum ikut observasi ya, kan logika seperti itu ya. Bagaimana peluang mereka di rekrutmen P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Jadi di sini kita berbicara nasib P3 yang belum resume, bagaimana peluang di rekrutmen P3K Guru tahun 2023. Baik, kita kupas teman-temannya hari ini. Perlu teman-teman ketahui, bagi P3 yang belum resum, berarti itu dianggap belum mengikuti observasi. Kenapa tidak resum? Karena tidak mendapatkan formasi di P3K Guru tahun 2022. Apakah karena memang formasinya kurang atau memang ijazahnya yang tidak linier? Nah, itu yang terjadi ya, yang menyebabkan sehingga ada P3 yang belum resume di tahun 2022. Dan bagaimana kelanjutan nasibnya di P3K Guru 2023? Di sini kita jawab. Perlu teman-teman ketahui, bagi P3 yang belum resum, kalau misalkan teman-teman ya, kalau misalkan nantinya istilahnya logikanya dalam proses pelaksanaan seleksi, dalam pelaksanaan seleksi itu tetap menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2023 di seleksi P3K Guru 2023, maka P3 yang belum resume itu dipastikan akan mengikuti kembali resum, mengikuti kembali observasi. Alasannya kenapa harus mengikuti observasi kembali? Karena posisi P3 itu belum resume, berarti kemarin tidak diobservasi. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kecuali kalau misalkan ada kebijakan baru, maka akan kita sampaikan pada saat juknisnya terbit atau permenpannya terbit. Nah, kita berbicara dulu ya untuk P3 yang belum resum, berarti intinya akan kembali mengikuti observasi. Nah, itu pun Bapak Ibu bisa mengikuti observasi apabila nanti ada ketersediaan formasi di sekolah Bapak Ibu atau di instansi Bapak Ibu yang linier dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu ya. Jadi wajib Bapak Ibu ketahui yang P2 dan P3 yang berhak ikut observasi apabila tersedia formasi. Ada sisa formasi dari P1, kemudian formasi itu wajib linier dengan ijazah Bapak Ibu. Jadi kalau nantinya Bapak Ibu ya, jadi kalau nantinya Bapak Ibu di P3K Guru 2023 tiba-tiba sudah ada formasi yang linier dengan ijazah Bapak Ibu, maka dipastikan Bapak Ibu akan kembali mengikuti observasi. Nah, itu jawabannya ya. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu di tahun 2023 ini ternyata di instansinya itu tidak tersedia formasi atau sudah habis diisi oleh P1, maka Bapak Ibu kembali tidak bisa mengikuti observasi dan kita akan menunggu juknisnya. Nah, kemudian bagaimana nasib P2 dan P3 secara keseluruhan? Di sini dikatakan oleh Prof Nunuk Suryani Bapak Ibu ya, untuk P1 tanpa dites lagi. Jadi kalau P1 itu sudah aman, tidak dites lagi. Sedangkan P2 dan P3 saya belum tahu karena mereka tidak dites kompetensi teknis manajerial. Mereka hanya diobservasi dan Pemda yang bikin rankingnya. Ucap Dirjen Nunuk menghimbau para guru P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai bulan Mei 2023. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terkait nasib P2 dan P3 secara keseluruhan itu kita masih menunggu informasi terbaru dari Kemendikbudristek, karena sampai sekarang ini Ibu Nunuk pun selaku Dirjen GTK itu belum mengetahui bagaimana kelanjutan nasib untuk P2 dan P3. Nah, tetapi kalau kita merujuk Bapak Ibu ya, kalau kita merujuk di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan anggaplah misalkan Permenpan RB itu yang menjadi patokan nantinya di P3K Guru 2023, kalau tidak ada perubahan, maka P3 yang belum resume itu wajib ikut kembali observasi sepanjang di sekolahnya atau di sekolah di instansinya itu tersedia
kebutuhan formasi yang linier dengan ijazah Bapak Ibu. Nah, jadi sudah terjawab ya. Jadi kalau misalkan ada formasi di sekolah Bapak Ibu, maka P3 yang belum resum itu bisa kembali diobservasi oleh kepala sekolah, pengawas dinas pendidikan dan BKPSDM. Nah, itu adalah salah satu jawaban terbaik yang kami berikan pada podcast part 4 hari ini teman-teman ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian untuk pelamar P2 dan P3 yang sudah observasi tetapi tidak lulus mendapatkan penempatan, Bapak Ibu harus mengetahui bahwa untuk P2 dan P3 itu yang sudah observasi, apakah nantinya tidak dites lagi, apakah harus observasi ulang, atau sama sekali tidak observasi karena sudah ada tabungan nilai di observasi sebelumnya. Jawabannya di sini adalah kita menunggu juknis terbaru dulu dari Kemdikbudristek. Tapi harapan saya mudah-mudahan saja ya P2 P3 yang sudah observasi mudah-mudahan saja nantinya sudah tidak diobservasi lagi. Tapi kalau menurut hemat admin pribadi, Bapak Ibu P2 dan P3 yang sudah observasi, menurut saya Bapak Ibu itu tidak perlu lagi meributkan mengenai apakah diobservasi ulang atau tidak diobservasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena antara dites dengan observasi itu sangatlah jauh berbeda ya. Saya ulangi, antara observasi dengan dites itu sangatlah jauh berbeda Bapak Ibu ya. Jadi ketika nantinya Bapak Ibu anggaplah nantinya di P3K Guru 2023 wajib diobservasi ulang meskipun di P3K Guru 2022 sudah diobservasi, saya rasa itu tidak menjadi masalah ya. Saya ulangi, saya rasa tidak menjadi masalah karena intinya itu sudah tidak dites lagi. Yang jadi masalah Bapak Ibu apabila Bapak Ibu harus dites ulang atau dites CAT UNBK seperti halnya pelamar umum. Itu yang sangat berbahaya dan itu yang kita tidak inginkan. Tetapi kalau misalkan keputusan final nantinya misalkan mewajibkan seluruh P2 dan P3 baik yang sudah observasi ataupun yang belum resum untuk observasi ulang, saya rasa itu tidak jadi masalah karena yang diobservasi bukan Bapak Ibu, yang ikut ujian nantinya itu adalah yang akan mengerjakan itu yang akan melakukan observasi adalah kepala sekolah, pengawas teman-teman ya. Jadi bukan Bapak Ibu yang akan dites, Bapak Ibu sisa menunggu saja hasil daripada observasi. Nah, sudah terjawab ya, tapi di sini kita lebih spesifikkan bahwasanya P3 yang belum resum Bapak Ibu ya, P3 yang belum resume, kalaupun misalkan nanti harus observasi ya wajib harus observasi karena Bapak Ibu memang belum diobservasi sebelumnya. Tetapi yang sudah diobservasi mudah-mudahan sudah tidak diobservasi lagi. Tetapi kalaupun harus diobservasi itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan dites CAT UNBK karena yang namanya observasi itu sangat jauh berbeda dengan dites CAT UNBK Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa sudah terjawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunggu part 5 untuk podcast kita hari ini. Bye bye.